terakhir kita update Piva itu tanggal 1 Agustus ya, my friends, di mana kita sebutkan, nanti cek aja archive-nya, kita bilang bahwa saham ini secara pertumbuhan pendapatannya naik signifikan, tapi sangat mungkin sekali pasarnya tanda kutip kecewa karena perusahaan ini masih menghasilkan rugi. Ekspektasinya kan kuartal kedua kan sudah mulai membaik kan. Tapi baik lagi kita melihatnya secara kinerja untuk perusahaan-perusahaan yang lagi agresif ekspansinya, dan juga kalau misalnya kita lihat penjualan terus masih naiknya secara signifikan, seharusnya cepat atau lambat akan terapresiasi lagi. Itu yang kita sampaikan pada tanggal 1 Agustus. Nah, yang mau saya tambahkan lagi di sini, kalau misalnya my friends perhatikan, dari sisi perusahaan itu sebenarnya sudah kasih statement ya, bahwa di tahun 2025 ini akan banyak hal yang terjadi dan ekspektasinya itu akan kontribusi ke pendapatan perusahaan jauh lebih besar lagi nih my friends. Jadi saya akan langsung lompat ke materi public expose-nya Piva, di mana dia disebutkan beberapa poin yang terkait dengan ekspansi agresifnya. Di sini saya remind lagi bahwa ekspansi fasilitas baru etikanya dia dapat mulai digunakan pada tahun 2025. Dan progres ini punya potensi upside penjualan sebesar 300 miliar. Nah, kalau coba kita balik lagi ke laporan keuangannya, saya coba cek, Etika ini kan lokasinya ada di Jawa Barat ya, my friends ya. Jadi seharusnya pendapatan dari secara geografisnya untuk yang Indonesia ini kalau misalnya dia bilang bisa kontribusi sampai 300 miliar, ya setidaknya dari tahun lalu naik ke tahun 2025, di sini tuh naiknya harusnya sudah signifikan ya. Tapi kalau my friends lihat untuk net revenues dari Indonesia atau berdasarkan geografisnya, ini masih naiknya belum terlalu signifikan. Berarti kita bisa bilang bahwa untuk si Etika ini belum sepenuhnya kontribusi sesuai dengan yang diekspektasikan nih. Berarti di semester kedua yang akan ditunggu kira-kira akan seperti apa. Terus kalau seandainya marketnya itu cukup kecewa karena belum menghasilkan laba, kita juga masih menunggu nih hasil dari konsolidasi fasilitas probiotik di New South Wales. Di mana di sini dia disebutkan bahwa potensi penghematannya itu bisa 3-5 juta Australian dollar untuk biaya overhead dan 2 juta Australian dollar untuk pengurangan duplikasi role per tahun. Jadi kita akan melihat di semester kedua ini kalau on track apa yang diomongkan sama manajemen, seharusnya kita bisa melihat top line atau revenue masih terus mengalami kenaikan disertai dengan efisiensi di semester kedua ini. Jadi seharusnya ceritanya bisa lebih bagus ya di semester kedua dibandingkan semester 1. Kalau ngeliat dari keadaan ini, ya harganya harusnya bisa lebih diapresiasi lagi. Asalkan on track ya my friends ya. Oke, itu dari Piva.